billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Allahumma hamid al kalam izama wa nufusi aqwam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muhibbin Rasulullah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kali ini kita masuk dalam bidang fikih, ilmu fikih, ilmu yang menerangkan untuk pelaksanaan amaliyah jahir yang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 4 mazhab. Salah satunya kita ikuti adalah imam daripada Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i mempunyai jalur sanad menurun setelah beliau sampai kepada ulama besar kita, yaitu ulama besar Nusantara, khususnya di Kalimantan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mari kita bertawassul kepada beliau. Summa ila ruhi al-wali al-kutub al-arif billahi Sayyidi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Qadasa Sirah. Al-Fatihah. Ya Allah. Sebelum kita mempelajari, kebetulan di sini beliau bersambung ke sanadnya kepada Imam Syafi'i, dan sudah barang tentu Imam Syafi'i bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Kebetulan saya memegang juga sanadnya ini. Beliau yang kita kenal sebagai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Ada yang mengenal juga nama lain beliau adalah Syekh Maulana Ja'far bin Abdullah, bersambung nasabnya kepada Al-Habib Al-Kutub Al-Wali Al-Arif billah Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Asy'ari. Hanya beliau ini tidak tercatat di lembaga, akan tetapi beliau di tiap-tiap keturunannya ada kitab-kitab yang dicatat beliau bersambung pada leluhur daripada Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abu Bakar Asy'ari, yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu anhu.
Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan atas seluruh para sahabatnya dan kerabatnya. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah dilahirkan di sebuah desa dekat kota Martapura, Kalimantan Selatan sekitar tahun 1707 Masehi dari keluarga yang sederhana di masa pemerintahan Sultan Tahlilullah 1700 sampai 1734 Masehi. Semenjak kecil sudah tampak ciri-ciri luar biasa pada dirinya, di antaranya kecerdasan serta sikap sopan santunnya, sehingga Sultan Tahlilullah tertarik dan mengirimnya ke Mekah untuk mempelajari ilmu agama Islam. Di Mekah beliau mempelajari pengetahuan agama Islam di Syekh At-Tailah dan belajar ilmu tasawuf kepada Al-Wali Kutubul Aqwan, Gaus Zaman, Sayyidi Syekh Muhammad As-Samman bin Abdul Karim Al-Madani Qadasa Sirahu di Madinah. Dan sesudah 35 tahun menuntut ilmu, beliau kembali ke Nusantara, tepatnya Kalimantan Selatan. Sekembali dari Mekah, ia mendirikan sebuah tempat pengajian yang kemudian dinamakan Dalam Pagar. Selama 20 tahun ia mengajar di tempat itu. Banyak murid-murid yang datang dari pelosok kerajaan Banjar. Sesudah mereka mendapat pendidikan agama yang cukup, mereka kembali ke daerah masing-masing, dan cara demikian agama Islam cepat berkembang dalam kerajaan Banjar. Beliau yang paling terkenal dalam penulisan kitab beliau adalah kitab Sabilal Muhtadin yang kebetulan akan kita bahas. Jadi ini mengacu kepada Imam Syafi'i daripada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, Ihya Ulumuddin itu karangan Al-Imam Ghazali. Ada 3 generasi turun ke bawah, kalau tidak silap saya. Jadi lebih tua memang si Imam Syafi'i daripada Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali ini ibaratnya urutan keempat lah dari Imam Syafi'i masa hidupnya. Di 500-an ya kalau nggak salah, 500-an Hijriah. Imam Syafi'i di 200 Hijriah. Jadi 3 abad turun di bawah daripada Imam Syafi'i. Dan Imam Ghazali sendiri adalah mengambil daripada fikihnya Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i dalam bidang fikih, dan berakidah kepada Asy'ariyah. Di samping mengajar, Syekh Muhammad Arsyad banyak juga menulis kitab-kitab agama, dan sebuah karyanya yang terbesar ialah kitab Sabilal Muhtadin lit Tafaquti Fiddin, yang terdiri dari 2 jilid yang kesemuanya berisikan fikih ibadah. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidullah, ditulis dalam bahasa Melayu, dalam tulisan Arab Melayu lah ya, berbahasa Melayu pada tahun 1193 Hijriah dan selesai pada tahun 1195 Hijriah. Jadi beliau menulis ini ada 2 tahun, atau kalau Masehinya itu 1779 sampai 1780 Masehi. Jadi Sabilal Muhtadin ini lengkap benar kata orang banyak, lengkap betul untuk ajaran fikih.
setubuhan lah, setubuhan fikih itu ada sudah. Seujud fikih itu ada di sini, di kitab beliau Sabilal Muhtadin. Dan baru dicetak untuk pertama kali dengan serempak pada tahun 1300 Hijriah. 1882 Masehi di Mekah, Istanbul dan Kairo. Kitab ini sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Kamboja, Vietnam dan Laos, karena kaum muslimin di daerah-daerah ini masih mempergunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa pengantar dalam ilmu agama.